Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Al-Kafrawi terhadap Matan Ajrumiyah. Alhamdulillah sudah di halaman 35. Ini kemarin ketinggalan sedikit. Ya, jadi saya kira sudah sampai titik, ternyata masih ada dikit lagi. Sebelumnya kita membahas tentang huruf. Huruf itu ada 3, ada huruf yang bersyarikat, artinya huruf masuk kepada fi'il ya, masuk kepada isim juga iya, seperti hal istifham. Kemudian ada huruf juga yang khusus dengan isim seperti huruf jar. Ada juga huruf yang terkhusus dengan fi'il ini. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa harfun mukhtassun bil af'al, dan huruf yang khusus ianya huruf dengan fi'il. Ada huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Jadi mukhtassun ini naik kepada harfun, dia isim fa'il. Dan huruf yang terkhusus ianya huruf dengan segala fi'il, jamak taksir. Nahu lam, bermula demikian itu seperti lam, min qaulika, dari ucapanmu, lam yadrib zaidun, belum memukul oleh si Zaid. Jadi lam ini huruf nafi khusus masuk kepada fi'il mudhari'. Wa i'rabuhu lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula lam itu huruf nafi. Lam huruf nafi, wa jazmin dan lam huruf jazam, wa qalbin dan lam huruf qalab, huruf balik. Jadi lam disebut huruf nafi karena maknanya nafi, menafikan fi'il mudhari'. Kemudian lam disebut huruf jazam karena tugasnya menjazamkan fi'il mudhari'. Lam disebut huruf qalab, huruf balik, karena begitu lam masuk kepada fi'il mudhari' jadi berzaman dengan zaman mazi. Jadi lam yadrib belum memukul dari tadi belum memukul oleh si Zaid. Jadi bermakna madhi. Wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam, dan bermula yadrib itu fi'il yang mudhari' yang dijazamkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, bermula tanda jazamnya yadrib itu sukun di sini. Tanda jazamnya sukun. Kenapa? Karena yadrib fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijazam dengan sukun. Wa zaidun fa'ilun marfu'un, bermula zaidun itu fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, bermula tanda rafa'nya zaidun itu dhammah yang zahirnya dhammah pada akhirnya zaidun, karena zaidun isim mufrad dirafa' dengan dhammah yang zahir. Nah, ini. Walamma kana al-ismu wal fi'lu la yakhluwani minal ma'na. Wal harfu qad yakunu lahu ma'nan wa qad la yakunu qayyadal harfa biqaulihi ja'a li ma'nan. Ini semacam ada pertanyaan. Dan manakala adalah isim dan fi'il itu la yakhluwani, tidak terbebas keduanya isim dan fi'il daripada makna. Manakala adalah isim dan fi'il itu tidak sunyi keduanya dari makna. Isim fi'il selalu ada makna, karena isim satu kalimat yang menunjukkan kepada makna pada dirinya, enggak ada zaman. Fi'il satu kalimat yang menunjukkan kepada makna disertai zaman. Wal harfu qad yakunu lahu ma'nan, bermula huruf itu kadang-kadang adalah baginya huruf itu makna. Wa qad la yakunu, kadang-kadang tidak ada ianya makna baginya huruf. Qayyada jawab lama nisya mengkait ianya musannif akan huruf biqaulihi, dengan ucapannya musannif ja'a li makna, huruf yang datang ianya huruf bagi makna. Jadi pertanyaan di sini begini. Pembahagian kalam atau bagian kalam ada 3, isim, fi'il dan huruf ja'a li makna. Kenapa di huruf beliau menambahkan ja'a li makna, sedangkan isim enggak disebut? Ismun ja'a li makna, fi'lun ja'a li makna, huruf ja'a li makna. Yang dikaitkan ditambah sifat ja'a li makna doang, huruf yang ada maknanya. Kenapa? Karena isim dan fi'il memang selalu ada makna. Sementara huruf kadang ada makna, kadang yang tidak. Yang ada makna ya seperti huruf istifham, huruf jar, inna, anna. Huruf yang tidak ada maknanya seperti huruf hijaiyah. Makanya beliau perlu mengkaitkan harfun ja'a li makna. Huruf yang ada makna lah yang menjadi bagian dari kalam. Kalau huruf itu tidak ada makna, enggak pernah jadi bagian dari satu kalam. Kemudian kita ini sedikit lama kalimatnya apa?
Lama ada yang bilang huruf wujud. Huruf wujud sesuatu karena wujud yang lain. Ya. Artinya dia perlu huruf-huruf mengandung makna syarat dia. Kayak di sini. Kenapa beliau mengkaitkan huruf dengan makna? Nah, karena huruf kadang ada makna, kadang ada tidak. Sementara isim, fi'il selalu ada makna. Jadi lama ada yang menyatakan pertama huruf wujudi. Jadi huruf wujudiyah. Jadi i'rabnya lama huruf wujudiyah. Mabni di atas sukun karena setiap huruf dibina. Jadi menurut pendapat Ibnu Malik dan jumhur ulama, lama ini isim. Daraf dia, bermakna hina. Jadi namanya lamahiniyah. Jadi lama atau daraf. Nah, jadi maknanya hina ketika. Dan dia perlu kepada jawab. Harus ada jawabnya. Jadi ketika adalah isim. Jadi lama kalau berdasar itu mabni di atas sukun pada mahal nasab. Masuk di atas darfiyah. Nah, kalau berdasarkan pendapat yang menyatakan lama itu isim. Begitu dalam penjelasan terhadap kitab Kafrawi. Yakni menghendaki ianya musannif annal harfa la yakunu lahu dakhlun fi tarkibil kalami illa idza kana lahu ma'nan kahal. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh huruf itu la yakunu lahu, tidak adalah baginya huruf dakhlun, itu ikutan, itu masuk fi tarkibil kalam, dalam susunan kalam, illa idza kana, kecuali bila adalah baginya huruf itu makna, seperti hal. Jadi maksudnya bagaimana tadi harfun ja'ali makna? Oh, maksudnya huruf itu tidak pernah jadi bagian kalam kecuali ketika huruf itu huruf yang ada maknanya. Seperti hal, walam, dan seperti lam. Nah, lam yakum zaidun, tidak berdirilah si Zaid. Berarti lam bagian dari satu kalam. Nah, huruf yang ada makna. Fa inna hal makna hal istifham. Maka sesungguhnya hal itu bermula maknanya hal itu istifham. Jadi hal huruf istifham digunakan untuk bertanya. Istifham masdar dari istafhama, mencari pemahaman. Mencari pemahaman ya bertanya. Walam maknahan nafiyu, dan sesungguhnya lam ataf kepada hal. Maka sesungguhnya lam itu maknaha bermula maknanya lam itu nafi. Menafikan fi'il mudhari, tidak. Fa illam yakun lahu ma'nan la yadkhulu fi tarkibil kalam. Maka jika tidak adalah baginya huruf itu makna, niscaya tidak masuk ianya huruf dalam susunan kalam. Kalau huruf-huruf yang tidak ada makna, enggak jadi bagian kalam. Kazai, Zaidin. Seperti zainya Zaidin. Jadi Zaidin isim, dibentuk dari 3 huruf, zai, ya, dan dal. Berarti huruf zai ini bagian dari kalimat. Enggak disebut bagian kalam. Kazai Zaidin wa ya'ihi wa dalihi. Seperti zai Zaidin, ya-nya Zaidin, dan dalnya Zaidin. Li'annaha la makna laha. Kenapa dia enggak masuk dalam bagian kalam? Li'annaha, karena bahwa sungguhnya zai, ya, dan dal itu la makna, tidak ada makna baginya. Baginya semua enggak ada makna. Zaidun semua baru ada makna, yaitu seorang laki-laki. Nah, selesai. Kemudian contoh. Misalu tarkibil kalami minas salasati lam yadrib Zaidun. Bermula contoh susunan kalam dari 3, dari isim, fi'il, dan huruf. Itu lam yadrib Zaidun. Tidak, belum memukul oleh si Zaid. Lam huruf, yadrib fi'il, Zaidun isim. Jadi ada 3-tiganya, isim, fi'il, huruf. Wa i'rabuhu lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula lam itu huruf nafi. Seperti di atas tadi kata dia menafikan. Wa jazmin, dan lam itu huruf jazam. Jazmin atah kepada nafyin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula lam itu huruf nafi dan huruf jazam dan huruf qalab, huruf balik. Wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Bermula yadrib itu fi'il yang mudhari yang dijazamkan, dianya fi'il mudhari dengan lam. Wa alamatu jazmihi sukun. Bermula tanda jazamnya yadrib itu sukun karena saya akhir. Wa zaidun fa'ilun marfu'un. Bermula zaidun itu fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bermula tanda rafa'nya zaidun itu dhammah, yang zahir ianya dhammah fi akhirih, pada akhirnya zaidun. Jadi kalau kita lihat di atas tadi bagian-bagian kalam itu 3, isim, fi'il, huruf. Bukan berarti kita memahami baru disebut kalam harus ada isim, harus ada fi'il, harus ada huruf. Enggak begitu maksudnya.
Nah, makanya dalam kitab Matam Mimah nanti ada perubahan ibarah dari aksamuhu salasatun, pengarang Matam Mimah Syekh Khattab merubahnya menjadi wal kalimatu salasatun. Kalimat itu menjadi 3, ada perubahan ibarat. Nah, makanya beliau di sini menjelaskan, laisal muradu annahu yushtaratu tarkibul kalami minas salasah. Bukanlah yang dimaksud itu bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu disyaratkan akan tersusun kalam minas salasah dari 3. Jadi bukan maksudnya untuk membuat satu kalam harus ada 3-3-nya isim fi'il huruf, enggak. Karena sekurang-kurang kalam 2 isim udah cukup, Zaidun Kaimun. Atau 1 fi'il 1 isim, koma Zaidun juga udah cukup. Faqad yakunu murakkaban min ismaini, maka kadang-kadang ada ianya kalam itu yang disusun dari 2 isim. Jadi bukan maksud di sini bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu disyaratkan akan tersusun kalam dari 3, bukan. Faqad yakunu, maka kadang-kadang ada ianya kalam itu yang disusun dari 2 isim. Kadang 2 isim sudah cukup untuk jadi kalam. 2 isim faqat, 2 isim saja. Ka Zaidun Kaimun, seperti Zaidun Kaimun. Kedua-duanya isim. Zaidun mubtada, Kaimun khabar. Kemudian ada yang bertanya, apa beda marfu' dengan ibtida' dan marfu' dengan mubtada? Zaidun mubtada, marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Jadi ibtida' itu amil maknawi, enggak kelihatan. Kaimun khabar marfu' dengan mubtada. Mubtada ada lafadznya, berarti mubtada amil lafzi, itu bedanya. Jadi pendapat yang kuat menyatakan mubtada marfu' dengan amil maknawi yaitu ibtida', sedangkan khabar marfu' dengan amil lafzi yaitu dengan khabar marfu' dengan mubtada. Yang merafa'kan khabar yaitu si mubtada, si Zaidun di sini, amil lafzi. Ya, jadi pendapat yang kuat menyatakan amil maknawi itu 2 doang, ibtida' dan tajarrud. Yaitu amil yang merafa'kan mubtada namanya ibtida', amil yang merafa'kan fi'il mudhari' namanya tajarrud. Terbebasnya fi'il mudhari' dari amil nasib dan amil jazm. Wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Bermula i'rabnya contoh itu bermula Zaidun itu mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida'. Ini Zaidun marfu' dengan ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dan bermula tanda rafa'nya Zaidun itu dhammah yang dhahiriyah pada akhirnya Zaidun karena Zaidun isim mufrad. Wa qaimun khabaruhu, bermula qaimun itu khabarnya Zaidun. Wa huwa marfu'un, dianya qaimun itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun, bermula tanda rafa'nya qaimun itu dhammah yang dhahirnya dhammah fi akhiri pada akhirnya qaimun karena qaimun ini isim mufrad. Kemudian, nah ini faqad yakunu tadi ataf kepada min ismaini. Kadang-kadang ada ianya kalam itu tersusun min fi'lin wa ismain, dari 1 fi'il 1 isim, bisa. 1 fi'il 1 isim udah cukup jadi kalam. Ya, nahu demikian itu seperti koma Zaidun, koma fi'il madhi. Ini di atas fathah, Zaidun fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah, koma fi'il Zaidun isim. Wa i'rabuhu koma fi'lun madhin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula koma itu fi'il yang madhi. Jadi kama fi'il madhi mabni di atas fathah. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un, bermula Zaidun itu fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah, tanda rafa'nya dhammah yang dhahir. Ya, laisal murad tadi. Jadi kesimpulannya bukan dimaksud itu kalam harus ada 3-3-nya isim fi'il huruf, enggak. Balil muradu annahu la yakhruju anis salasah bal yakunu da'iran bainaha. Tetapi bermula yang dimaksud itu bahwa sungguhnya kalam itu la yakhruju, tidak keluar ianya kalam dari 3. Jadi maksud musannif di sini untuk membuat satu kalam itu tidak keluar ia dari 3. Tidak keluar dari 3, ada kala isim-isim, ada kala isim dan fi'il, ada kala pakai huruf. Bal yakunu da'iran bainaha, bahkan ada ianya kalam itu dairan yang berputar ia bainaha di antaranya 3. Artinya bagian-bagian kalam itu tidak lepas dari 3 ini. Pasti ada isimnya, ada fi'ilnya, atau ada tambahan hurufnya, begitu maksudnya. Nah, ini baru bab baru enak nanti kita baca. Jadi sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.